Rohimah, mantan istri komedian Kiwil, saat ini tengah menghadapi masa sulit setelah mengalami kecelakaan yang menyebabkan cedera serius pada kakinya. Insiden tersebut terjadi ketika ia sedang melakukan survei lokasi untuk sebuah acara outbound bersama rekan-rekannya. Saat hendak keluar dari kamar mandi, Rohimah terpeleset dan jatuh, yang berujung pada cedera parah di kakinya. Akibatnya, kakinya membengkak dan sulit digerakkan, membuatnya harus menghentikan segala aktivitasnya. Cedera yang dialaminya memaksa Rohimah untuk beristirahat total di tempat tidur. Karena kesulitan bergerak, ia bahkan harus menggunakan popok selama masa pemulihan. Kondisi ini menjadi cobaan berat bagi Rohimah yang dikenal aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan keseharian. Jadi kebanyakan netizen di luar sana mengira bahwa saya jatuh langsung diurut gitu kan, tidak dioperasi. Ini saya sudah 3 kali operasi tapi ternyata gagal. Karena pennya patah, pennya patah ganti, pennya patah ganti. Akhirnya tulangnya melengkung lama-lama gitu loh. Nah begitu lepas pen kelihatan banget tulangnya melengkung dan buat jalan pun saya sakitnya minta ampun. Kemarin itu karena dilepas pennya bulan Mei 2024 karena harus kering dulu, jahitan luar dalam kering, jadi saya tahan-tahan sampai bulan Desember ini akhirnya saya bawa ke alternatif patah tulang. Oke lah, nggak sempurna kayak awal, tapi minimal tidak sakit lagi buat jalan, buat saya beraktivitas gitu. Makanya saya dianjurkan sama keluarga juga semua gitu, saya kesini sama anak-anak juga, udahlah Bun, dibawa aja ke patah tulang daripada operasi lagi, nanti begini lagi gitu kan. Akhirnya dibawalah ke sini. Saya sebelum di sini sudah mencoba saya kan belum tahu nih. Ini kan teman saya nih yang punya alternatif ini kan gitu, yang ngurus ini teman saya. Nah sebelum saya kesini itu saya sudah mencoba ke beberapa alternatif gitu loh, tapi tidak ada yang sanggup karena saya bekas operasi. Nah dia akhirnya menyanggupi karena teman gitu. Ini juga gue kalau bukan teman juga gue nggak mau nih karena bekas operasi gitu kan. Akhirnya saya minta tolong dong bang. Saya bilang Bang Haji tolong dong. Saya bilang gitu kan. Tolong dong kaki saya ya minimal nggak maksimalnya tuh saya bisa sehat, bisa buat aktivitas nggak sakit, bisa buat jalan juga nggak sakit. Pokoknya itu saya tidak minta normal seperti dulu. Kalau normal seperti dulu nggak bisa ya karena kan bekas operasi udah dipotong kan. Jadi walaupun normal juga ya pasti ada dingdet sedikit lah, nggak banyak juga sedikit lah, berapa senti lah gitu. Ya pokoknya itu aja saya minta sama Bang Haji, saya minta juga sama Allah ya. Kita kan doa dan ikhtiar kan, barengin kan gitu. Ya akhirnya terjadilah saya di sini. Alhamdulillah perkembangannya dari tanggal 7 saya masuk itu tulang saya melengkung banget ya. Tadinya tuh kesana banget nih, tulang saya melengkung begitu tuh. Alhamdulillah ini sudah hampir 70% ya. 70% gitu, sudah hampir sama kan, memang bentuk kaki saya memang begini ya gitu. Jadi sudah hampir sama dengan ini karena memang ini bekas. Ini normal, ini yang patah gitu. Nah ini yang melengkung gitu loh, tulangnya melengkung dan berantakan banget dalamnya gitu loh. Jadi udah gitu juga ada baut yang memang patah di dalam tulang dari pen itu. Jadi pen itu patah, baut-bautnya juga ikut patah. Jadi patahnya itu bukan di luar tulang tapi di dalam tulang. Dan dokter juga waktu itu saya bilang, Dok kenapa nggak diambil sekalian? Nah dokter bilang, kenapa harus diambil Bu? Orang itu ada di dalam tulang, Ibu mau tulang Ibu saya korek-korek. Dibilang begitu, itu kan solusi dokter ya. Saya bilang, ya kalau memang bisa diambil kenapa nggak bisa diambil? Emang nggak bisa diambil Bu, emang udah di dalam tulang, kecuali kalau patahnya di luar tulang, kita bisa ambil gitu. Kalau di dalam tulang itu udah dikorek-korek, nanti tulang kamunya yang rapuh gitu. Akhirnya ya udah, saya akhirnya minta tolong sama Bang Haji untuk dibenerin aja. Di tengah keterbatasannya akibat cedera serius yang dialaminya, Rohimah tetap menunjukkan semangat juang yang luar biasa. Rohimah percaya bahwa setiap ujian yang diberikan pasti membawa hikmah dan kesempatan untuk menjadi pribadi yang lebih kuat. Dalam situasi yang sulit ini, Rohimah mengandalkan dukungan dari keluarga, teman-teman, dan para dermawan yang peduli terhadap kondisinya.
Bantuan yang datang baik berupa perhatian, doa maupun materi menjadi sumber kekuatan baginya untuk tetap optimis menghadapi proses pemulihan. Ia sangat berterima kasih kepada mereka yang telah memberikan uluran tangan tanpa memandang siapa dirinya, dan berharap bahwa bantuan tersebut dapat menjadi jembatan menuju kesembuhan dan kehidupan yang lebih baik di masa depan. Lalu, kemanakah Kiwil? Benarkah Rohimah masih menyimpan rasa kecewa dengan Kiwil yang diduga menjauhi anak-anaknya? Malah anak-anak itu kepengen banget ketemu sama bapaknya, berunding. Apa nih keluh kesah kemarin yang memang harus kita bahas? Jangan sampai nanti ke depannya terjadi lagi gitu loh. Kalau memang anak-anak salah, tegur secara bapak, secara sebagai ayah gitu loh. Kalau memang ada ayahnya salah, ya anak-anak tegur ayahnya sebagai anak-anak, versinya anak-anak gitu loh. Ada kalimat yang salah ya harus dibenarkan, ada kata-kata yang salah harus dibenarkan, ada tindak lanjut yang salah ya harus dibenarkan. Tapi jangan menjas, jangan menuduh gitu loh. Itu yang saya tidak suka. Saya tidak meminta donasi, tapi gimana ya? Ya setidaknya ada orang baik yang memang mau membantu meringankan beban saya lah gitu. Dengan kekurangan sampai 30 hari ini saya kan tinggal 4 juta lagi nih gitu kan. Dan udah masuk ke Bang Hajinya 7 juta gitu loh. Sedangkan kan saya mesti tiap hari mesti beli pampers, mesti beli tisu basah, karena memang dari awal saya datang sampai sekarang saya belum boleh turun dari tempat tidur. Jadi semuanya aktivitasnya saya di tempat tidur, kayak pipis, kayak pup. Ya pokoknya semuanya di tempat tidur gitu, ngelap-ngelap badan di tempat tidur. Jadi kan otomatis biaya logistik juga kan harus saya keluarin sendiri gitu kan. Itu yang saya bismillah aja sih, bismillah, mudah-mudahan ya rezeki dari mana aja lah gitu. Mudah-mudahan saya tidak terlalu ngoyo untuk meminta sumbangan yang lebih, meminta donasi yang lebih. Saya hanya bagaimana menutupi kekurangan di sini yang tinggal sisa 4 juta itu aja. Mudah-mudahan juga logistik yang pampers segala macam ya ada bantuan dari kawan-kawan gitu kan, itu aja sih. Karena memang pure bener-bener kaki saya pengen sembuh banget. Saya udah gak mau bergantung sama orang. Selama ini kan 3 tahun itu kan saya kadang-kadang kan ada urunan tangan baik dari orang gitu kan ke saya buat anak-anak ya. Dulunya saya tangan di atas gitu loh. Dulunya saya tangan di atas. Ya sekarang ini dalam keadaan seperti ini Allah sedang menguji saya semuanya. Saya belajar untuk ikhlas. Saya belajar untuk bisa menerima dengan baik, itu aja sih. Ya istilahnya adalah meringankan beban saya, beban lahir batin saya adalah gitu. Insya Allah mudah-mudahan di luar sana ya entah siapapun itu, saya masih berharap ada orang baik yang mau berpikiran positif untuk membantu saya. Minta doanya aja dari pemirsa gitu. 30 hari memang benar-benar 30 hari saya di sini, saya keluar dengan memang benar-benar sehat. Allah mengijabah, Allah mengizinkan, mengkabulkan doa dan ikhtiar saya sehat. Saya bisa beraktivitas sehat lagi, nggak ada beban sakit, nggak ada beban ngebet. Saya juga bisa mencari nafkah buat diri saya dan anak saya yang masih ada sekolah gitu kan. Dan saya juga ya bingung sih ya, masalahnya kita kan biasa kalau operasi kan BPJS ya. Kalau operasi BPJS, kalau ini kan kita ngurut benar-benar pure kita bayar sendiri ya. Pengeluaran benar-benar memang kita cross dari kalau BPJS kan semuanya udah di cover kan gitu. Jadi ya saya nggak pernah beban kemarin waktu operasi gitu loh. 3 kali operasi pun juga saya nggak ada beban masalah pengeluaran uang atau segala macem gitu kan. Kalau sekarang kan memang, jadi saya pikirannya ya kaki saya sembuh, tapi otak saya berjalan, dari mana ya uangnya ya gitu, dari mana ya saya bayarnya ya gitu. Ya bismillah aja. Saya mudah-mudahan, saya tidak minta banyak-banyak, saya hanya minta itu aja gitu loh. Biar saya juga tenang, terus saya pengobatan kaki saya juga cepat pulih, saya juga bisa bergerak lagi, saya juga bisa beraktivitas lagi, saya bisa mencari rezeki lagi untuk diri saya, untuk anak saya yang masih ada yang sekolah. Karena memang terus terang yang masih sekolah ini Bang Kiwil sudah lepas tanggung jawab
yang tinggal satu nih, yang Awil kelas 3 SMA gitu. Dan kan dia tinggal 6 bulan lagi kan. Tinggal 6 bulan lagi kan dia langsung nanti kan magang dulu, abis magang baru dia kuliah gitu kan. Itu kan butuh biaya juga.